Halo SDM kreatif, apakah trading Anda benar-benar profit atau hanya bias semata? Salah satu manfaat melakukan journaling adalah kita bisa tahu realitas yang sebenarnya. Ini adalah tabel trade, tempat saya mencatat transaksi saham, kemudian akan dihitung dan dirangkum secara otomatis. Silahkan tonton video demo yang lain untuk lebih memahami jurnal saham ini. Di sini saya sudah memfilter berdasarkan bulan Mei 2024. Ada 9 transaksi yang saya lakukan, 4 diantaranya mengalami profit dan 5 kali mengalami loss. Berapa jumlahnya bisa Anda lihat di bagian bawah. Ya, saya profit sebesar 63.000. Mari lihat secara big picture. Kita beralih ke tabel rekap. Oke, sampai di sini saja. Bulan 5 gain loss sama seperti yang tadi, 63.000. Oke, ada kemajuan dari bulan sebelumnya. Lalu secara total profit hanya 0,16% saja. Lalu win rate-nya 44%. Cukup bagus bukan? Dalam hati berkata, setidaknya saya tidak merugi di bulan 5 ini. Tapi apakah menurut kalian saya benar-benar profit? Mari lihat tabel berikutnya. Oke, sampai di sini saja. Bulan 5 pada realitanya saya masih merugi sebanyak 17.000 atau minus 0, sekian persen. Memang masih lebih mending dari IHSG yang turun minus 3%. Walau bagaimanapun inilah realitanya. Kok bisa saya malah minus 17.000? Kolom ini adalah net profit, keuntungan bersih yang didapat baik dari gain loss trading maupun dari dividen, dan dikurangi dengan biaya tersembunyi, yaitu biaya materai. Mari lihat tabel rekap. Di sini saya memang profit sebesar 63.000. Tapi aktivitas trading saya di bulan 5 juga dipotong bea materai sebanyak 6 kali atau 60.000. Sedangkan 21.000 di kolom dividen ini adalah penalti RTL, denda yang diakibatkan karena saya trading menggunakan dana pinjaman dari sekuritas. Mari saya tunjukkan data inputnya di tabel cash flow. Ya, ini dia dalang yang mengurangi profit saya. Dengan journaling, tentu kita juga bisa tracking satu persatu saham secara akurat lalu memperbaikinya. Semua informasi yang ada bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Misalkan di sini, minus paling besar adalah PGEO, loss sekitar 7%. Punya alokasi dana yang paling besar di antara saham yang lainnya. Bisa disimpulkan bahwa money management untuk saham ini masih belum disiplin. Bagaimana dengan cara beli dan cara jualnya? Jika melihat chart, maka saya beli PGEO di sini dan tidak ada pemicu yang jelas dalam metode pembeliannya. Tapi untungnya masih disiplin melakukan stop loss, sehingga kerugian yang diterima tidak semakin besar. Begitupun dengan saham lainnya. PPRI tanggal 7 dan 16. Cara pilih sahamnya sudah tepat, belinya juga pas di awal fase uptrend. Tapi kali ini jualnya yang nggak jelas alias kecepatan, padahal secara tren masih bagus. Paling tidak jual seharusnya berada di sini ketika break support dan potensial untuk profit hingga 30%. Ya, ini adalah fenomena menyebalkan yang kerap dialami para trader. Dibeli malah turun dan dijual malah semakin naik. Apapun itu kembali ke strateginya masing-masing. Poinnya adalah semakin sering kita lakukan evaluasi, maka akan semakin baik trading kita, baik itu secara teknik strategi maupun secara psikologis trading. Saya teringat kata seorang mentor saya, di balik setiap loss ada tambang pelajaran yang berharga.
Jurnal seperti ini memberi kemudahan dan informasi lengkap yang membantu proses evaluasi serta realita yang sebenarnya bagaimana dana Anda bertumbuh dari tahun ke tahun. Bukan bias semata, bukan lagi menerka-nerka, tapi secara nyata, akurat berdasarkan data. Jadi, apakah trading Anda benar-benar profit? Silahkan di-compare dan rasakan bedanya. Nantikan video demo selanjutnya cara memulai journaling dengan benar. Terima kasih sudah menonton.